Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog Podcast dengan saya Taufik. Nah, di podcast sebelumnya kita sudah coba kupas penyebab dari radio silence-nya update silly season 2027, terutama yang berkenaan dengan kontrak pembalap dan juga kontrak tim terhadap Dorna atau MotoGP-nya. Nah, pada podcast kali ini saya coba mengajak teman-teman sekalian mengintip lebih detail nih ya ke penyebab utama dari radio silence tersebut yang bisa terendus dari laporan-laporan dari awam media termasuk motorsport.com dari pedok Circuit of the America di Austin, Texas. Nah, ada sebuah ruangan ya di bawah gedung pit lane Circuit of the America yang jendelanya tertutup di hari Sabtu dan di hari Minggu atau hari Ahad. Nah, di ruangan itu teman-teman sekalian, ada sebuah drama besar yang sedang dimainkan. Bukan drama antar pembalap, tapi drama antara Liberty Media melalui MotoGP Sport Entertainment Group dengan para pabrikan yang bergabung di MSMA. Topiknya satu nih teman-teman sekalian, calon perjanjian Concordia 2027 sampai 2031. Berita buruknya adalah sampai seri Amerika kemarin kabarnya negosiasinya masih belum menemui kata sepakat alias buntu alias deadlock teman-teman sekalian. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Mari kita bedah bersama yuk. Sebelum kita masuk ke poin perselisihannya, kita harus tahu dulu seberapa besar kue yang sedang mereka perebutkan dan sedang mereka perbincangkan. Teman-teman sekalian perlu tahu MotoGP itu bisnis yang cukup raksasa sih ya. Saat ini MotoGP itu menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 460 sampai 480 juta euro. Gede banget tuh, duitnya banyak tuh ya. Bahkan di tahun 2023 itu tembus 486 juta euro. Bayangkan, ada lebih dari 3 juta orang nonton langsung di sirkuit dalam setahun dan disiarkan lebih ke 200 negara berbeda teman-teman sekalian. Duitnya dari mana? Ya, pendapatan tersebut ya 460 sampai 480 juta euro. Ada 3 pilar teman-teman sekalian. Hak siar TV yang menyumbang hampir setengah dari pendapatan. Terus habis itu dari sponsor global dan tentunya hosting fee dari sirkuit. Artinya sirkuit-sirkuit bayar ke penyelenggara MotoGP, Dorna ya. Nah, Liberty Media yang baru aja masuk sebagai pengakuisisi dengan akuisisi sebesar 4,2 miliar euro tentu ingin bawa MotoGP ke level yang lebih tinggi. Mirip seperti F1 yang udah duluan mereka kuasai. Tapi disinilah letak tarik ulur antara mereka dan siapa yang pengen dapat bagian lebih besar. Poin pertama yang bikin negosiasi macet sampai Circuit of the America adalah struktur pembayaran teman-teman sekalian. Nah, update-nya, bocorannya, Liberty Media saat ini menawarkan sekitar angka 9 juta euro per tahun untuk setiap tim pabrikan sebagai pembayaran tetap atau flat. Mereka mintanya kayak gitu. Sementara tim satelit itu dijatah 6,5 sampai 7 juta euro. Memang angka ini sih sebenarnya udah naik dibandingkan dengan era sebelumnya teman-teman sekalian. Tapi sobat sekalian mesti lihat, pabrikan dan tim sekarang udah pinter kayaknya. Mereka melihat kesuksesan dari F1 dan mereka bilang kami nggak mau angka tetap atau flat. Kami mau sistemnya adalah persentase atau revenue sharing. Kalau revenue sharing dengan persentase ya artinya ya bisa lebih gede atau bisa lebih kecil ya, tergantung dari kayak apa MotoGP ke depan tentunya. Nah, di Formula 1 tim-tim itu menerima sekitar 50% dari total keuntungan global. Jadi sistemnya adalah persentase ya atau revenue sharing di Formula 1. Jadi logikanya jika nanti di bawah Liberty Media popularitas MotoGP itu meledak, nilai sponsor naik, hak siar melonjak, maka pendapatan tim dan juga pabrikan ikutan naik secara proporsional. Mereka tidak hanya mau dikasih angka mati atau angka flat. Sementara Liberty Media meraup untung berkali-kali lipat dari kerja keras pabrikan dan tim
di MotoGP. Inilah alasan kenapa jabat tangan di Circuit of the America belum terjadi kemarin. Poin keduanya ya adalah tuntutan kerja. Nah, Liberty Media udah naikin tuh kan, mencoba untuk naikin tawaran flatnya. Tapi Liberty Media ingin para pabrikan itu bertindak lebih dari sekedar pembuat motor atau manufacturer. Mereka ingin pabrikan menjadi semacam agen pemasaran dalam kontrak draft Concordia yang disodorkan oleh Liberty Media. Tim diminta memperkuat divisi marketingnya, lebih agresif di media sosial dan ikut dalam berbagai inisiatif global untuk mengangkat personal branding pembalap. Nah, sebenarnya sih cukup masuk akal ya. Tapi ada satu poin nih yang cukup berat. Setiap tim diwajibkan menyediakan motor prototipe MotoGP asli yang fungsional buat kebutuhan apa? Buat kebutuhan promosi global. Jadi dikasih tuh ke Liberty Medianya motor satu contoh motor lah gitu. Seperti yang mungkin bisa kita lihat pada saat peluncuran ya di Kuala Lumpur kemarin. Masalahnya biaya untuk menjalankan satu motor kan nggak murah. Ini motornya harus fungsional, harus bisa nyala teman-teman sekalian. Nah, salah satu sumber internal bahkan curhat nih. Mereka cuman kasih tambahan subsidi segitu doang. Tapi tuntutan promosi, operasional, itu hitung-hitungannya jauh lebih mahal daripada kenaikan tambahan subsidinya. Jadi tim kayak merasa bukan untung, malah potensinya tekor. Itulah kenapa MSMA yang dipimpin saat ini oleh Massimo Rivola terlihat sangat kompak bertahan di Austin kemarin di rumahnya atau di markasnya dari Liberty Media. Nah, itu udah 2 teman-teman sekalian. Lalu ada poin ketiga yang sifatnya strategik, yaitu soal kepemilikan slot peserta balap. Saat ini slot itu milik penyelenggara, milik dari Liberty Media melalui MotoGP Sport Entertainment yang dipinjamkan kepada tim dalam jangka waktu dengan durasi waktu ya 5 tahunan. Nah, di perjanjian baru nanti tim-tim ingin memiliki hak penuh atas slot grid mereka sendiri. Nah, kenapa ini penting? Karena jika tim udah memiliki slot grid tersebut sebagai aset permanen mereka, nilai valuasi tim akan ngelonjak pasti di mata investor, di mata sponsor, dan ini adalah perubahan struktur kekuasaan. Tim ingin punya daya tawar yang lebih kuat dan tidak sekedar menjadi entitas yang nyewa tempat grid balapan gitu loh. Jadi masih deadlock nih. Nah, apa efeknya buat penonton? Ya, yang pasti adalah ketidakpastian kontrak Concordia ini itu jadi penghambat bursa transfer atau silly season 2027. Banyak pembalap dan tim yang sebenarnya udah salaman teman-teman sekalian secara verbal, tapi belum bisa diumumkan karena landasan hukum alias kontrak besar yang ada di atasnya mereka itu belum diteken. Meskipun begitu ya, Direktur Olahraga MotoGP Sport Entertainment itu Carlos Espeleta itu tetap optimis kemarin waktu ditanya oleh beberapa wartawan di Austin, Texas ya. Dia bilang mereka ya artinya Liberty Media dan juga para pabrikan itu sebenarnya di Austin sudah sangat dekat dengan kesepakatan. Mungkin sebelum Grand Prix Jerez akhir April ini semuanya udah tuntas. Kita tinggal tunggu aja. Massimo Rivola sebagai perwakilan dari MSMA atau asosiasi dari pabrikan pun menyatakan meskipun alot ya pertemuan antara mereka itu berjalan dengan baik sih teman-teman sekalian. Kita tentu berharap ada titik tengahnya nih. MotoGP butuh stabilitas finansial, tapi pabrikan juga butuh keadilan untuk menutup biaya riset 850cc yang baru yang akan datang. Nah, yang pasti kita akan pantau terus ya teman-teman sekalian, karena apa yang diputuskan di meja rapat akan menentukan motor apa yang kita tonton di masa depan. Terima kasih udah mendengarkan dan melihat dan menyimak podcast TMC Blog kali ini. Jangan lupa mampir juga ke tmcblog.com untuk membaca tulisan-tulisan tmcblog.com. Ada juga mengenai masalah analisis mengenai hal ini. Saya Taufik, pamit undur dulu. Semoga podcast ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.